Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab kedua dari materi Bahasa Indonesia kelas 12, yaitu tentang cerita sejarah. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu yang pertama adalah menganalisis informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi, dan resolusi dalam cerita sejarah lisan atau tulis. Kemudian yang kedua, mengonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi. Kemudian yang ketiga, menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Dan yang keempat adalah menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaannya. Nah, sebenarnya apa itu sih cerita sejarah? Cerita sejarah itu adalah cerita atau narasi yang mengandung cuplikan sejarah atau historis ya. Contohnya misalkan peristiwa Rengas Dengklok itu kan sejarah menuju kemerdekaan RI ya. Kemudian mungkin sejarah terbentuknya PBB atau sejarah konferensi Asia Afrika. Nah, itu termasuk cerita sejarah. Nah, di sini kita akan belajar, selain belajar bahasa Indonesia juga kita akan belajar sejarah ya. Ada pepatah yang mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak akan melupakan sejarah. Jadi kita harus belajar tentang sejarah walaupun di kelas 12 sudah tidak ada materi sejarah. Nah, ini untuk flashback biar kalian mengerti ya, atau melanjutkan materi sejarah ya. Jadi esensi teks yang akan kita pelajari dari teks yang bab kedua yaitu adalah cerita sejarah. Selain belajar bahasa Indonesia juga belajar sejarah. Nah, untuk bentuk cerita sejarah yaitu ada 3: biografi tokoh, peristiwa bersejarah, dan fiksi sejarah atau novel. Masing-masing dari bentuk ini akan Ibu jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama adalah biografi tokoh. Biografi tokoh adalah narasi tentang seseorang yang dianggap penting atau bernilai bagi suatu negara sehingga didokumentasikan agar kiprahnya bisa dikenang dan diteladani. Nah, contoh dari biografi tokoh adalah biografi Diponegoro, biografi Soekarno, biografi Mahapatih Gajah Mada. Nah, tentunya kalian sudah pernah mempelajari biografi ini di kelas 10 ya. Ya, kalau kalian masih ingat itu ada di kelas 10. Nah, untuk struktur teks biografi ya hampir sama dengan di kelas 10. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua urutan peristiwa, yang ketiga komplikasi atau masalah ya, kemudian resolusi atau penyelesaian masalah, dan reorientasi atau penutup. Nah, orientasi pembuka, urutan peristiwa. Jadi dalam biografi tokoh itu diawali dengan pembuka, kemudian peristiwa penting tokoh mulai dari sebelum ada masalah, komplikasi atau resolusi, dan reorientasi. Mungkin kalau di kelas 10 itu hanya orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi, tapi di sini lebih kompleks ya, karena secara esensi isi biografi tokoh ini adalah sesuatu yang dapat kita ambil keteladanannya atau hikmahnya. Kemudian bentuk yang kedua adalah peristiwa bersejarah. Peristiwa bersejarah adalah kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Peristiwa sejarah sebagai suatu fakta memiliki 4 ciri, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan manusia bermasyarakat. Nah, ini tadi yang Ibu bicarakan di awal ya. Contohnya misalkan sejarah konferensi Asia Afrika,
sejarah PBB, sejarah berdirinya ASEAN. Strukturnya, maaf ini bukan struktur teks biografi, tapi struktur peristiwa bersejarah. Yaitu ada orientasi bagian tengah, ya. Kemudian ada bagian akhir. Ini contoh sejarah-sejarah yang kalian pelajari di mungkin sejarah Indonesia di kelas 10. Nah, lanjut adalah fiksi sejarah. Fiksi sejarah adalah cerpen atau novel yang isinya dijalin berdasarkan fakta-fakta atau peristiwa sejarah. Contohnya adalah novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur yang sudah difilmkan juga ya. Kemudian Jawa Baru karya Idrus. Nah, untuk strukturnya ya ini ada bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Bagian awal berisi dari abstrak, orientasi, dan peristiwa awal. Bagian tengah konflik atau masalah dan klimaks atau puncak masalah. Kemudian bagian akhir evaluasi, resolusi, dan kode. Ini untuk novel sejarah. Nah, kemudian kompetensi dasar yang selanjutnya yaitu mengonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi. Nilai-nilai dalam cerita sejarah dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai religius atau agama, nilai yang berkaitan dengan ketuhanan. Kemudian ada nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan tingkah laku manusia. Kemudian ada nilai sosial, nilai yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia lain. Nilai pendidikan, nilai atau istilahnya adalah nilai edukasi, berisi sebuah pengajaran atau pembelajaran. Kemudian ada nilai budaya dan nilai yang berkaitan dengan tradisi dalam masyarakat tersebut, adat istiadat. Kemudian ada nilai kemanusiaan, berkaitan dengan tingkah laku manusia juga, moral ya, hampir sama dengan nilai moral. Nilai politis berkaitan dengan kekuasaan politik. Ada juga nilai psikologis berkaitan dengan kejiwaan manusia. Nilai historis, nilai filosofis, nilai yang berkaitan dengan filsafah hidup. Kemudian ada nilai historis, nilai yang berhubungan dengan sejarah. Nilai hukum, nilai yang mengatur tentang tata bentuk hukum, aturan-aturan. Kemudian ada nilai ekonomi, nilai yang berkaitan dengan ekonomi. Kemudian ada nilai perjuangan, ini kurang C ya, maaf. Nilai perjuangan, nilai yang berkaitan dengan usaha keras atau perjuangan seseorang dalam mencapai sesuatu. Nah, ini adalah nilai-nilai yang terkandung, klasifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam cerita sejarah. Contohnya misalkan di cerita Patih Gajah Mada itu ada nilai perjuangan ya, saat Patih Gajah Mada itu berjuang mempersatukan Nusantara dalam Sumpah Palapanya. Kemudian ada nilai politis yaitu kekuasaan itu juga. Dan ada nilai agama. Nah, nanti kalian bisa mencari teks sejarah yang berjudul Patih Gajah Mada. Oke, sampai di sini dulu untuk pertemuan hari ini. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas 2KD selanjutnya, yaitu tentang kebahasaan cerita sejarah dan menulis cerita sejarah. Ya, sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa di KD selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.